Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 11 dari kelas Manajemen Sumber Daya Manusia, jurusan Manajemen Universitas Lampung. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan Ibu Lis Andriani, HR SEMSI, sebagai dosen pengampunya. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang ditugaskan kepada kami, yaitu materi bab 11 tentang separasi dan retensi karyawan. Pertama, materi akan dijelaskan oleh Nafisa Agesti. Mengelola pergantian sukarela dan tidak sukarela. 1. Ketika organisasi yang memulai pergantian, seringkali karyawan lebih memilih untuk tetap tinggi. Ini adalah pergantian tidak sukarela. Contohnya, memecat seorang karyawan karena penggunaan narkoba atau pemecatan saat terjadi krisis. 2. Ketika karyawan yang memulai pergantian, seringkali organisasi lebih memilih mempertahankannya. Ini merupakan pergantian sukarela. Contohnya, karyawan berhenti untuk pensiun atau bekerja di organisasi lain. Praktik HR yang mendukung separasi dan retensi karyawan agar efektif. Separasi karyawan. 1. Menetapkan proses disiplin yang adil dan dapat bertahan secara hukum jika diperlakukan termasuk PHK. 2. Menetapkan proses pemutusan hubungan kerja yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Retensi karyawan. 1. Menyediakan pelatihan manajemen dan manfaat karyawan yang memungkinkan untuk mendorong meningkatkan kinerja. 2. Mendorong keterlibatan karyawan, mengurangi perilaku, dan mendorong kepuasan kerja. Biaya terkait dengan pergantian karyawan. 1. Pergantian tidak sukarela. Merekrut, memilih, dan melatih penggantiannya. 2. Kehilangan produktivitas. 3. Gugatan atau tuntutan hukum. 4. Kekerasan di tempat kerja. Kedua, pergantian sukarela. 1. Merekrut, memilih, dan melatih penggantiannya. 2. Kehilangan produktivitas. 3. Hilangnya karyawan berbakat. Separasi karyawan adalah seleksi personel, pelatihan, dan kompensasi dimaksudkan untuk menyediakan organisasi dengan karyawan berkinerja tinggi, namun dalam praktiknya beberapa karyawan gagal memenuhi persyaratan atau melanggar kebijakan perusahaan. Ketika hal ini terjadi, separasi tidak dapat dihindari. Keputusan separasi tidak boleh diserahkan semata-mata pada kebijakan masing-masing manajer dan supervisor. Pertama, kebijakan harus berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan hukum. Kedua, mengizinkan banyak cara untuk investasi. Dilanjutkan dengan prinsip-prinsip keadilan yang akan dijelaskan oleh Lismawati. Prinsip-prinsip keadilan. Prinsip-prinsip keadilan sendiri dibagi menjadi 3 jenis, yaitu keadilan hasil, keadilan prosedural, dan keadilan interaksional. Keadilan hasil sendiri diperoleh dari hasil yang konsisten, pengetahuan tentang hasil akhir, dan hasil akhir sebanding dengan perilaku. Sedangkan keadilan prosedural diperoleh dari prosedur yang konsisten, penghindaran bias, informasi akurat, cara memperbaiki kesalahan, representasi dari semua kepentingan, dan standar etik. Yang terakhir yaitu keadilan interaksional yang diperoleh dari penjelasan keputusan, perlakuan penuh hormat atau respect, pertimbangan, dan empati. Yang selanjutnya yaitu legal requirement atau persyaratan resmi. Hukum memberikan keleluasaan yang luas kepada pengusaha dalam perekrutan dan pemecatan. Namun, pengusaha harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu, yaitu yang pertama, pemecatan yang salah. Contohnya, sebuah organisasi menyatakan bahwa seorang karyawan yang tidak hadir tanpa alasan akan menerima peringatan atas pelanggaran pertama. Namun, atasan yang marah malah memecat seorang karyawan karena tidak hadir pada hari rapat penting. Hal ini tidak diperbolehkan karena dapat melanggar kebijakan publik. Yang kedua yaitu diskriminasi. Contohnya, 2 orang karyawan mencuri dari majikannya, tetapi hanya 1 karyawan yang diberi hukuman yang berat karena perbedaan ras, negara, agama, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu privasi karyawan. Misalnya, seorang karyawan terjerat narkoba lalu dipecat dari perusahaan,
Nah, perusahaan tidak boleh menyebarkan alasan pemecatan karyawan tersebut kepada halayak umum, karena jika ini terjadi dapat mempermalukan karyawan dan karyawan bisa saja mengajukan tuntutan delamasi. Lalu yang keempat yaitu pemberitahuan PHK. Organisasi yang ingin mem-PHK 100 karyawan harus memberitahunya 60 hari sebelum PHK terjadi. Jika tidak, organisasi harus membayar gaji, tunjangan, dan denda kepada karyawan. Cara di mana organisasi dapat mendisiplinkan karyawan secara adil, yaitu ada dua cara. Yang pertama disiplin progresif dan kedua konseling penempatan. Melalui disiplin progresif dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa seperti kebijakan pintu terbuka, tinjauan sejawat, mediasi, dan arbitrase. Lalu untuk konseling penempatan sendiri dapat dilakukan melalui program bantuan karyawan, yaitu layanan rujukan yang dapat digunakan karyawan untuk mencari perawatan profesional atas masalah emosional atau penyalahgunaan zat. Keterlibatan karyawan. Meskipun pemisahan karyawan diperlukan ketika organisasi membutuhkan lebih sedikit orang atau memiliki karyawan yang tidak dapat atau tidak mau memperbaiki masalah kinerja, para profesional HR mengatakan tantangan terbesar mereka saat ini adalah retensi karyawan atau mengurangi pergantian karyawan secara sukarela. Tujuan HR dalam meningkatkan retensi bukan hanya untuk mencegah karyawan berhenti. Sebaliknya, upaya retensi juga membahas keterlibatan karyawan. Job withdrawal, yaitu serangkaian perilaku yang karyawan coba lakukan untuk menghindari situasi kerja secara fisik, mental, atau emosional. Beberapa peneliti percaya penarikan diri dari pekerjaan dapat berupa perubahan perilaku, penarikan diri dari pekerjaan secara fisik, atau penarikan diri secara psikologis. Sementara peneliti lain berpendapat bahwa mereka memilih perilaku ini untuk mengatasi sumber ketidakpuasan kerja yang mereka alami. Bentuk-bentuk penarikan diri karyawan akan dijelaskan oleh Rista Dwi Febriana. Bentuk-bentuk penarikan diri dari karyawan. Penarikan diri dari pekerjaan dapat berupa perubahan perilaku, penarikan diri dari pekerjaan secara fisik, maupun penarikan diri dari pekerjaan secara psikologis. Pertama, perubahan perilaku. Respon pertama yang masuk akal ketika karyawan menghadapi ketidakpuasan pada pekerjaannya, itu mereka mencoba mengubah kondisi yang menimbulkan ketidakpuasan tersebut. Jadi ketika manajer yang aman dan suportif menyalurkan ekspresi ketidakpuasan karyawan dengan tepat, hasilnya dapat mencakup keterlibatan karyawan yang lebih besar, pergantian karyawan yang lebih rendah, dan meningkatkan substansial dalam kinerja organisasi. Tapi ketika karyawan tidak dapat bekerja sama dengan manajemen untuk melakukan perubahan, maka mereka mungkin mencari bantuan dari luar organisasi. Beberapa karyawan mungkin melakukan pelaporan pelanggaran atau whistleblowing dengan menyampaikan tuduhan mereka kepada media dengan harapan jika masyarakat mengetahui situasi tersebut, maka organisasi akan dipaksa untuk berubah. 2. Ada penarikan diri secara fisik. Penarikan diri dari pekerjaan secara fisik, jika perubahan perilaku gagal atau tampaknya tidak mungkin dilakukan, karyawan yang tidak puas mungkin secara fisik akan mengundurkan diri dari pekerjaannya. Terakhir ada penarikan diri secara psikologis. Penarikan diri secara psikologis dapat terjadi dalam beberapa bentuk. Seorang karyawan yang pada dasarnya tidak puas dengan pekerjaan itu sendiri mungkin menunjukkan tingkat keterlibatan kerja yang sangat rendah. Mereka secara fisik sedang bekerja, namun pikiran mereka berada di tempat lain. Ketidakpuasan pekerjaan. Banyak aspek dalam diri manusia dan organisasi yang dapat menyebabkan ketidakpuasan kerja. Dan manajer serta profesional sumber daya manusia itu perlu mewaspadai hal tersebut karena memperbaikinya dapat meningkatkan kepuasan kerja dan mencegah penarikan diri dari pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan. Karena ketika kepuasan itu menurun, karyawan itu jauh lebih mungkin untuk berhenti dari pekerjaannya. Nah, penyebab ketidakpuasan kerja itu terbagi dalam 4 kategori. Pertama, disposisi pribadi, yaitu ketidakpuasan kerja yang merupakan suatu perasaan yang dialami oleh individu. Secara umum, pergantian pekerjaan dan mungkin ketidakpuasan yang mengarah pada hal tersebut itu lebih tinggi di antara karyawan yang memiliki stabilitas emosional, kehati-hatian, dan keramahan yang rendah. Kategori kedua ada tugas dan peran. Terdapat beberapa sumber ketidakpuasan terkait peran karyawan dalam organisasi. Contohnya yaitu ambiguitas peran,
yaitu ketidakpastian mengenai apa yang organisasi harapkan dari karyawan dalam hal apa yang harus dilakukan atau bagaimana melakukannya. Kemudian ada konflik peran, yaitu pengakuan karyawan bahwa tuntutan pekerjaan itu tidak sesuai atau bertentangan dengan ekspektasi mereka. Terakhir ada role overload, yaitu suatu keadaan di mana terlalu banyak harapan atau tuntutan yang dibebankan pada seseorang. Jadi, satu karyawan memegang banyak job desk. Kategori yang ketiga ada supervisor dan rekan kerja. Nah, perilaku negatif yang dilakukan manajer dan rekan kerja itu juga dapat menimbulkan ketidakpuasan pekerjaan oleh karyawan. Karyawan menginginkan bukti bahwa pimpinan perusahaan itu menghormati dan peduli pada mereka. Jadi, mereka itu cenderung tidak puas jika manajemen perusahaan jauh dan tidak responsif. Lebih jauh lagi, perilaku tidak beradab yang dilakukan rekan kerja menimbulkan ketidakpuasan yang akan karyawan tunjukkan dengan menurunkan komitmen serta kinerja mereka. Kategori terakhir yaitu gaji dan tunjangan. Terlepas dari semua kepedulian terhadap hubungan positif dan pekerjaan yang menarik, penting untuk diingat bahwa karyawan itu peduli dengan penghasilan mereka. Jadi, kepuasan terhadap gaji itu sangat penting untuk mempertahankan karyawan. Tunjangan seperti asuransi atau waktu liburan itu juga penting, tapi karyawan itu tidak selalu menganggapnya sama pentingnya seperti gaji mereka. Meningkatkan kepuasan kerja. Jadi kepuasan kerja itu perasaan menyenangkan yang dihasilkan dari persepsi bahwa pekerjaan seseorang itu memenuhi atau memungkinkan terpenuhinya nilai-nilai penting pekerjaan seseorang. Singkatnya, orang itu akan puas dengan pekerjaannya selama mereka berasa bahwa pekerjaannya itu memenuhi nilai-nilai penting mereka. Meningkatkan kepuasan kerja. Caranya pertama dengan mempekerjakan karyawan yang cenderung merasa puas dengan pekerjaan mereka. Kedua yaitu merujuk karyawan yang mungkin mengalami depresi untuk meminta bantuan. 3. Merancang pekerjaan yang lebih kompleks dan menetapkan posisi atau peran yang sesuai. Kemudian memperkuat nilai bersama. Artinya, rekan kerja dan supervisor itu mempunyai nilai dan filosofi yang sama. Selanjutnya, memberikan dukungan sosial seperti saling simpatik dan peduli. Selanjutnya, ada yang membantu karyawan mencapai tujuan, menetapkan tingkat gaji yang memuaskan. Terakhir, yaitu mengomunikasikan struktur dan kebijakan gaji dengan karyawan. Memonitoring kepuasan kerja. Cara yang biasa dilakukan untuk mengukur kepuasan kerja itu biasanya dilakukan dengan semacam survei. Nah, survei yang sedang berlangsung itu memberikan organisasi cara untuk mengukur apakah kebijakan yang mereka tetapkan itu berhasil untuk meningkatkan kepuasan kerja dan retensi karyawan. Nah, skala lainnya untuk mengukur kepuasan secara umum itu biasanya menggunakan pertanyaan seperti seberapa puaskah Anda dengan pekerjaan Anda? Tapi beberapa skala itu menghindari untuk menggunakan bahasa secara sama sekali. Mereka memilih mengandalkan gambar seperti skala kepuasan kerja berdasarkan ekspresi wajah. Sekian dari materi bab 11 yang kelompok kami jelaskan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.